Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3. Kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Fahrian Edi Tanjung dari SMP Negeri 1 Natas. Saya Amalia Nora Harap dari SMA Negeri 1 Natas. Saya Fitriana Sipahutar dari SD Negeri 114355 Bulumihin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Fitri. Ya, selamat siang Pak Fahri. Bagaimana kabar Ibu Fitri sekarang? Ya, alhamdulillah seperti yang Bapak lihat keadaan saya, alhamdulillah sehat Pak. Di sini Bu, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang rubrik penilaian pada hari ini ya Bu. Saya akan mengamati percakapan antara coach dan coaching dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Dan ini apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coaching merespon dari pertanyaan yang Ibu buat. Nah, jadi di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Ya, di sini saya akan memberikan perkembangan seperti kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama persentase atau kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi yang spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching? Ya, di sini saya akan mencapaikan indikator yaitu coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu, mungkin hanya itu pertanyaan awal dari saya. Kiranya nanti Ibu sebagai coach dan rekan sebagai coaching dapat melaksanakan coaching dengan maksimal ya Bu. Terima kasih ya Pak Fahri. Iya Bu Nora, ada apa sih? Kok kayaknya gelisah sekali saya lihat ini Bu Nora. Boleh minta waktunya nggak? Boleh, emangnya ada apa Bu Nora? Ada loh Bu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Ya, apa itu? Akhir-akhir ini di kelas agak ada masalah sedikit loh Bu. Apa itu yang mau Ibu ceritakan sama saya Bu Nora? Gini loh Bu Fit, akhir-akhir ini Bu, saya rasa murid-murid di kelas saya yang saya ajari itu kurang antusias loh Bu dalam pembelajaran saya. Selain itu kan Bu, murid-murid yang saya ajari ini asal mengerjakan tugas yang saya berikan kurang antusias, 50% saja yang menjawab. Oh, itu ya Bu masalahnya. Jadi kalau menurut Bu Nora, apalah yang Ibu harapkan nanti setelah dari obrolan kita itu? Saya mengharapkan solusi lah Bu tentang masalah saya ini, agar murid-murid saya ini yang saya ajar ini lebih antusias gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi menurut Bu Nora, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu sehingga kurang antusias dalam pembelajaran yang setiap harinya Ibu sampaikan nanti di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, penyebab murid-murid saya ini kurang antusias ya, itu sepertinya gaya mengajar saya itu Bu kurang menarik. Iya mungkin Bu bisa jadi. Kemudian saya itu mungkin sangat membosankan dalam penyampaiannya mungkin ya Bu ya. Bisa jadi juga. Terlalu monoton mungkin gitu Bu. Kemudian saya selalu dominan dalam berbicara.
Kalau bercerita juga mungkin di depan murid saya terlalu fokus gitu Bu. Jadi kurang memberikan kesempatan lah kepada murid-murid saya untuk berargumen gitu loh Bu dalam pembelajaran. Oh iya begitu. Jadi kan Bu Nora, kira-kira apa saja lah yang menurut Ibu membuat murid Ibu itu agar supaya lebih antusias dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ke anak murid Ibu? Kalau saya sih Bu ingin membuat anak murid saya itu supaya tidak monoton dan tidak membosankan, saya buatlah sumber belajar yang lebih menarik lah Bu. Ya, betul. Misalnya kayak yang viral-viral sekarang lah Bu, Ya. menggunakan TikTok, ya kan Bu. Betul. Lihat dari TikTok, lihat dari reel, atau kayak sekarang Instagram atau IG gitu loh Bu, biar orang itu lebih menarik lagi gitu Bu. Wah, menurut saya itu kan Bu memang sudah sangat menarik sekali. Nah, menurut saya memang menarik. Jadi mungkin kalau Ibu membuat seperti itu, pembelajaran itu memang asik, tidak monoton. Jadi murid itu tidak membosankan untuk belajar dan membuat menurut asik dan asik, tidak bosan lah dalam belajar nanti kalau yang apa yang Ibu sampaikan gitu. Wah, saya sependapat dengan Ibu itu ya kan. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa menurut Ibu membuat murid asik dan tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya Bu, supaya siswanya lebih berpusat pada diri mereka sendiri, berpusat pada murid, saya minta mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya ajak mereka pakai ice breaking, misalnya pakai ice breaking, tangan diputar-putar, putar kepala seperti itu Bu. Iya. Kemudian saya ajaklah games. Ya, anak-anak memang suka Bu, apalagi sekarang ini kan lagi banyak games-games itu. Kadang dari games itu memang ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kan kalau kita bawakan dari situ, anak-anak itu mungkin lebih menarik. Lalu mereka tertarik dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Lalu Bu, bagaimana tugas yang diberikan kepada murid? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ini Bu? Kemungkinan Bu, karena saya mengasih tugas itu sama anak-anak itu terlalu banyak ya Bu tugasnya. Kemudian sumber belajarnya juga mungkin sumber belajarnya itu saja Bu. Iya, memang ya. Samanya itu Bu, kita pun kalau berkawan itu saja kawannya tak sodap katanya ya kan. Iya Bu. Jadi kan Bu, kalau saya itu boleh tahu, Ibu itu menggunakan sumber belajarnya itu apa saja rupanya yang dipakai di kelas? Itulah Bu, biasanya saya cuman menggunakan buku-buku dari perpustakaan lah Bu, karena perpustakaan kami itu kan dibuka, jadi saya dari situ aja saya ambil. Apakah ada lagi rupanya yang Ibu ketahui sumber-sumber belajar itu supaya anak-anak itu kan agak lebih menarik sehingga lebih semangat lagi belajarnya Bu? Sepertinya ada sih Bu. Saya pikir misalnya kayak dari sumber video YouTube, kemudian artikel dari blog, kemudian dari internet. Terus yang tren-tren sekarang kayak TikTok, IG, WhatsApp dan sebagainya, seperti itulah Bu. Nah, itu memang betul sekali Bu Nora. Saya yakin sekali kalau Ibu nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar,
pasti akan membuat murid-murid ibu itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang ibu sampaikan nanti Bu di kelas. Baru kan Bu, jadi kalau sekarang apalah rencana ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Yang pertama-tama Bu, saya ajaklah siswa saya itu menggunakan pembelajaran yang lebih asik lagi. Misalnya dari YouTube tadi, kemudian dari TikTok. Yang kedua, saya kurang-kurangilah Bu tugasnya, jangan banyak-banyak lagi. Kemudian saya juga ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lah Bu, agar mereka tidak terpaksa dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan bakat yang mereka minati. Misalnya mereka mengumpulkan tugasnya nggak seperti selamanya ini wajib dikerjakan tugas ini biar selesai kan begitu kan Bu. Terus kalau sudah mereka sesuai dengan minat mereka, ya mereka bebas lah Bu mengerjakan tugasnya. Misalnya kalau hobi nyanyi, ya dia dengan bentuk menuliskan seperti lagu dalam bentuk lagu, syair dibuatnya gitu ya, Bu. syair gitu Bu, ya kan Bu. Kemudian kalau dia suka mendengarkan, ya mungkin membuat rekaman lah gitu Bu. Iya, Kayak orang-orang yang podcast itu lah Bu, kayak gitu Bu. Sebenarnya Bu Nora itu sudah bagus sekali rencana ibu itu. Jadi ya kan Bu Nora, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Dengan apa yang ibu rencanakan itu mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Jadi sekarang ini kan Bu, apalah komitmen ibu terhadap rencana ibu nanti ini selanjutnya Bu? Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan lah Bu, dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang menarik tadi Bu, misalnya kayak dari IG ya kan, TikTok seperti tadi, tidak monoton lagi lah Bu dari perpustakaan aja. Nah kemudian sumber belajarnya pun saya serahkanlah sama murid saya sekarang ini Bu, bebas kalian berkreasi seperti itu. Iya. Wah itu memang bagus sekali Bu Endang, bagus sekali tuh menurut saya. Saya juga sangat mendukung ya Bu Endang, Bu Nora ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan selama ini ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Fitri atas sharing-sharing kita ini. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita jadi guru yang disukai oleh murid-murid kita. Ya, Bu Nora, ya. Amin. Ya, Bu Terima Nora, kasih ya. banyak ya Bu Fitri. Iya ya Bu Nora ya. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat. Baiklah Bu, di sini setelah Ibu melakukan proses coaching dengan coach, saya akan menanyakan pertanyaan terkait pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching berlangsung? Ya Pak, di sini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut sudah menggali coach menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Baiklah Bu, di sini saya sebagai observer, saya sudah melihat coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coaching. Adapun penilaian yang bisa saya ambil yaitu Ibu dan coach melakukan percakapan yang rileks dan santai. Kemudian coach juga menanyakan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi masalah, di mana saya melihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi saya melihat terjadi sedikit miskomunikasi, tapi bisa kembali fokus ke tujuan sehingga coach dapat mengidentifikasi permasalahan kembali sehingga coach dapat menemukan solusi. Coach juga sudah menanyakan rencana aksi dengan baik. Coach sudah menemukan jawaban atas permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga Ibu juga sudah menanyakan komitmen rencana aksi sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu. Kiranya supervisi yang saya lakukan ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk Ibu dan coach. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak.
Pak Fahri, apakah Bapak mempunyai waktu yang luang Pak untuk saya Pak? Selamat siang Bu. Saya punya waktu untuk Bu. Ada apa ya Bu? Mohon maaf ya Pak, saya jadinya mengganggu waktu Bapak ini Pak sedikit Pak. Tidak apa-apa Bu. Begini ya Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya Pak? Wah, dengan senang hati Bu membantu, apalagi kita punya teman yang memiliki masalah. Kita siap. Sebenarnya kan Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau dari pemecahan masalah saya yang saya hadapi ini loh Pak. Apa yang mau Ibu ceritakan? Mungkin saya bisa bantu tentang itu. Masalahnya ini kan Pak, Bapak ingat nggak beberapa hari yang lalu pengawas datang ke sekolah melakukan observasi di kelas. Waktu observasi itu kan Pak, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak. Loh, kok bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya kan Pak, sebenarnya permasalahan itu tidak begitu serius gitu Pak. Maksud tidak serius itu seperti bagaimana? Pengawas mengkritik saya pada saat proses saya mengajar Pak. Oh, berarti proses mengajar seperti yang bagaimana kira-kira? Yaitu Pak, ekspresi dia itu sepertinya marah ketika saya mengajar karena tidak memakai buku teks ataupun saya hanya menggunakan video pembelajaran saja. Mungkin seperti itu Pak. Oh, masalahnya begitu ya Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses mengajar di dalam kelas? Sejauh saya sejujurnya ya Pak ya, menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang sedang saya gunakan pada saat mengajar Pak, mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Pak. Lalu kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Sepertinya saya ceritakan seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menanyakan video-video pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan gitu Pak. Sebenarnya sudah bagus Bu. Apakah hasilnya maksimal? Tidak tahu kan, karakter dan gaya belajar setiap anak itu kan berbeda-beda. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan melalui video pembelajaran ini sudah mudah untuk siswa Pak. Jadi siswa juga memotivasi dan mengacu pada kurikulum begitu Pak. Nah, mungkin begini Bu, Pak Pengawas mau Ibu membuat pembelajaran yang inovatif. Setelah Ibu bercerita tentang yang tadi Ibu sampaikan masalah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, berpikir terus dengan masalah ini akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai gitu Pak. Lalu apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu kan Pak, karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Pak. Jadi saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari nantinya Pak. Jadi saya simpulkan yang membuat Ibu tidak nyaman adalah pengawas Iya Pak. yang menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya Pak. Ketika pengawas mengingatkan tentang pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu memberikan argumen yang membuat pengawas tersinggung. Menurut saya Bu, anggaplah sebagai refleksi buat Ibu. Jika jika dipanggil ke dalam ruangan kepala sekolah, anggaplah itu sebagai perbaikan. Saya rasa itu tidak apa-apa Bu, positif thinking aja.
Iya ya Pak ya, kira-kira saya akan dipanggil dan tegur kepala sekolah nggak ya Pak ya nanti ini ya Pak ya? Kita anggaplah Bu ya sebagai refleksi aja. Kalaupun itu dipanggil, ya mungkin itu akan menjadi kebaikan untuk Ibu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berminat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau ya kan Pak akan memberikan solusi nantinya kepada saya Pak. Dan menjumpai kepala sekolah ya. Lalu mungkin ada hal yang lain mungkin bisa Ibu lakukan? Mungkin kan Pak, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar ya kan Pak. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan kemudian saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik nanti ke depannya Pak. Langkah yang Ibu ambil sih sebenarnya itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide-ide itu tersebut. Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Terus sekali Bu, ide yang Ibu akan terapkan itu saya rasa sangat bagus dan mudah-mudahan Ibu nanti bisa melakukannya. Syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Khawatir takutnya salah langkah nanti Pak. Syukurlah kalau Ibu merasa lega. Komitmen apalah kira-kira yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan diri pengawas tentang penggunaan buku teks nantinya Pak. Yang bagus Bu. Sekali lagi Bu, semoga Ibu dapat menyelesaikan dan suasana hati Ibu menjadi tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi Bu. Amin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan yang baik untuk siswa-siswa kita nanti ya Pak ya. Amin, sama-sama Bu. Ya, maaf ya Pak ya, saya pamit dulu karena sudah mengganggu waktu Bapak. Ya maaf dulu ya Pak.